Halo semuanya, apa kabar? Selamat tahun baru ya. Uh, ini kebaktian pertama Lasem lagi ya tahun ini. Oh, wah jadi berat nih mendadak. Jadi pembukanya ya. Tapi senang ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sepanjang bulan ini bicara tentang bahwa kita adalah anak Allah dan bahwa kita dijadikan anak oleh kasih-Nya, tapi juga di saat yang sama dijadikan saksi oleh kuasanya. Bahwa jadi seorang anak dalam keluarga Tuhan itu bukan cuma masalah status, tapi juga ada sesuatu yang Tuhan pengen kita kerjakan juga gitu. Dan tadi Pastor Ham sudah sampaikan di awal bahwa kita lagi temanya soal bahwa kita diampuni supaya kita juga bisa menyampaikan pengampunan itu kepada dunia. Nah, jadi saya kasih judul hari ini Forgiven Children. Nah, siapa sini banyak yang sudah jadi orang tua ya, jadi orang tua bukan umur ya, parents maksudnya. Jadi orang tua udah punya anak, udah punya cucu mungkin juga, dan salah satu yang kita mungkin pernah alami sebagai orang tua adalah anak-anak kita pernah melakukan kesalahan kepada kita. Yang personally bahkan benar-benar ke arah kita gitu. Dia bukan kayak bandel di sekolah gitu ya. Dia bikin salah sama temennya, lalu kita jadi kesel sama dia atau kita merasa dia bikin salah sama kita. Enggak, dia bikin salah langsung sama kita. Dan kadang-kadang anak kecil biarpun dia bikin salah, dia nggak mau ngaku. Atau untuk kita tegur, kita marahin, dia marah balik. Gitu. Pernah ngalamin Bapak Ibu sini dari orang tua ya? Pernah disalah mengerti oleh anaknya gitu ya, mengerti rasanya anak itu. Nah, anak saya pernah ngomong gitu sama saya, dia saya tegur, saya marahin, dan dia ngomong gini, aku nggak mau lihat papi. Ya gitu. Nah jadi langsung kayak, waduh kamu ya gitu. Cuma kan, nah saya kan momennya ada saya snap gitu, saya kayak, oh gitu ya. Kamu pengen tahu papi kalau lagi marah kayak apa gitu. Jadi tapi saya juga tahu bahwa anak ini nggak ngerti sepenuhnya apa yang dia katakan sometimes gitu ya. Dia nggak ngerti, dia mengekspresikan emosi dia aja, dan lalu dia marah-marah, dia ngambek segala gitu. Dan biasanya syukurnya di keluarga kami beberapa kali momennya berakhir dengan dia menyesali perbuatannya, dia nyamperin saya lagi. Ya maafin papi, dengan muka nangisnya gitu kan ya. Nah kita kan nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara, dan saya bukan orang baik gitu. Tapi saya dalam hati gini, ya iyalah udah dimaafin dari tadi juga gitu ya. Udah dimaafin sih gitu. Cuma ini buat perekatnya kembali bahwa emang dua orang tuh harus saling memaafkan. Ketemu lagi itu perekatnya. Ya, dan saya sih sebagai pembukaannya saya mengingatkan bahwa itu yang Tuhan juga lakukan sama kita. Dia bukan cuma ngampunin kita di sorga, tapi dia tunjukkan dengan apa? Dia kasih anaknya. Ini perantara kita, penghubung kita. Jadi waktu kita ketemu sama figur Tuhan Yesus, kita menyadari bahwa gini, Tuhan bilang bahwa kita sudah diampuni kalau kita percaya sama Dia. Nah itu penting. Jadi kita mau lihat bagaimana kalau gitu prosesnya. Perubahan dari tadinya bukan anak Tuhan, sekarang jadi anak Tuhan. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu fokus sama satu bagian Alkitab aja ini, nggak jauh-jauh. Kita fokus ke satu kitab namanya kitab Efesus. Efesus 2 ayat 1 sampai 7, lalu kita akan lompat ke pasal 4. Saya nanti ada bagian yang saya mungkin ajak Bapak Ibu untuk baca bersama-sama. Saya bacakan dulu dari ayat pertama ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Di ayat 2 dikatakan gini, kamu hidup di dalamnya. Jadi tadi mati dalam dosa-dosa, pelanggaran, tapi juga lalu menariknya Rasul Paulus menggambarkan mati dalam dosa-dosa, tapi hidup di dalam dosa juga. Mati karena dosa, hidup di dalam dosa gitu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, kata orang-orang durhaka di sini dalam terjemahannya lebih tepatnya adalah anak-anak yang tidak taat. Anak-anak pemberontak, children of disobedience, itu orang durhaka. Tadi baru aja berangkat dari sini, anak saya nanya gini sama saya di mobil, tapi kalau orang yang tadi ngomong apa ya, saya lupa. Anak saya bilang gini, yang tidak hormat sama orang tua, melawan orang tua, itu sebutnya anak durhaka ya, dia bilang gitu. Oh ya benar, saya bilang gitu. Benar begitu. Entah apa yang membuat dia bertanya seperti itu. Mungkin ini sebuah pertanda Bapak Ibu. Tapi bahwa iya dia kayak gitu. Iya benar. Dan kalau kita tilik hidup kita, kalau kita memberontak sama Tuhan, ya saya nggak ada cara lain untuk menghaluskannya. Kita durhaka sama Tuhan. Gitu. Dan itulah keadaan kita. Ya keadaan kita.
Nah ini kata Rasulullah, ini kamu, kondisi kamu sebelum kamu ketemu sama Tuhan Yesus. Kamu hidup seperti ini aja. Dan mungkin ada yang bilang, tapi kan ini saya kan terpaksa, saya kan ya namanya juga manusia lah, saya bukan mau kayak gitu, hati saya baik sebenarnya, cuma keadaan memaksa gitu. Nah, tapi kemudian juga sebutnya di sini Rasul Paulus mengatakan sebenarnya dahulu kami semua juga, berarti dia menyatakan dia juga sebagai seorang rasul, terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Jadi ini bukan soal aduh kejepit keadaan, hati sih nggak pengen, cuma ya apa boleh buat. Enggak. Kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti hawa nafsu daging kamu dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pikirannya jahat. Gitu. Ya, di sini pernah punya pikiran jahat, Bapak Ibu. Ya, pernah mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi, pernah ngedoain guru supaya nggak masuk sekolah zaman dulu. Ya, itu jahat, itu udah jelas lah ya, sama ya, kita semua sama di sini ya. Ya, nggak ngedoain, cuma kalau nggak masuk, seneng sekali gitu ya. Ada yang seneng kalau bosnya nggak masuk, ada yang seneng kalau istrinya nggak di rumah, ya bebas. Ya, ada yang seneng mungkin juga, aduh berat ya, kalau ini susah, mendingan aja, coba aja dia gini, dia gitu. Kita nggak doain yang enggak kadang-kadang gitu. Nah itu pikiran yang jahat sebenarnya gitu ya. Dan lalu pada dasarnya, udah paling dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Harus dimurkai ini diartikan children of wrath, anak-anak yang memang seharusnya menerima murka Tuhan. Jadi kondisi kita sebelum kita menjadi anak-anak Allah. Jadi sebelum menjadi anak-anak Allah, kita adalah anak-anak yang durhaka dan dimurkai, yang layak dihukum. Itu kondisi kita. Gitu. Jadi saya perlu tekankan di awal ini karena memang ini karena biasanya jadi orang Kristen kalau cukup lama suka ngerasa dirinya terlalu spesial. Wow, saya diberkati seorang baik gitu kan, rajin ke gereja. Ya iyalah, ya aing teh gitu kan ya. Gue gitu loh, gitu lah zamannya gue gitu loh. Nah, itu saya baru kemarin dengar ada konten kreator bilang gini, "Yuk lu hilangkan penggunaan kata aing kembali kepada orang," dia bilang gitu ya. Kenapa? Aing itu satu apa? Pertama, ngajak gelut gitu ya. Yang kedua, nyombong gitu. Ya, orang namanya aing itu nyombong pokoknya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kita bahwa kita semua ini sebenarnya selayaknya dihukum. Nah, syukurnya ayatnya nggak berhenti di sana, lalu di Rasul Paulus di ayat 4 bilang ini, tetapi Allah ya. Saya mungkin pernah ngomong di sini bahwa kata tetapi Allah adalah kata yang terluka, tidak akan pernah lagi berharga, tetapi Allah, langsung berubah semuanya. Langsung berubah. Yang di belakang itu nggak ngaruh lagi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, lalu telah menghidupkan kita. Dikontraskan sama Rasul Paulus ya, tadinya mati, sekarang hidup. Ya, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu kata Rasul Paulus ayat 5. Di ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga. Wah, jadi nggak cuma udah bangkit, hidup, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi ada tempat bagi saudara-saudara semua di sini, ya ada tempat. Dan supaya udah punya tempat gimana? Ya udah dianggurin. Enggak, Tuhan kalau sudah sediakan tempat bagi kita, supaya pada masa yang akan datang, Ia akan menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Oh, nanti kalau di surga happy, tanya happy. Tapi bahkan kayak Tuhan ngomong gini, tapi itu belum semuanya, ya gitu ya. Nanti di surga happy ya, iya, tapi itu belum semuanya. Wow, ada lagi ya. Karena bahkan nanti kalau kita bersama dengan Tuhan di kehidupan kekal, katanya Tuhan akan terus, bahkan lebih lagi menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya. Kayak apa Ariel? Nggak tahu. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu. Belum pernah ke sana. Ya. Nah belum pernah. Tapi bahwa kita dengar ini kabar baik, pengharapan buat kita bahwa tenang, yang di sini belum apa-apa. Malah katanya bahaya kalau kita terlalu nyaman sama yang ada di sini. Kita jadi udah nggak pengen lagi surga. Kita pengen, udahlah Tuhan kayak gini aja lah, udah enak gitu ya. Enggak. Justru kalau Bapak Ibu sudah dihantam sama masalah-masalah di awal tahun ini, itu semacam kadang alarm aja pengingat bahwa gini, ini belum semuanya. Ya, jangan terlalu nyaman sama ini. Jangan taruh pengharapan kamu, bahagian kamu yang ada sekarang di sini. Ada yang lebih besar. Saya kedengarannya masih jauh, tapi kita nggak pernah tahu by the way kapan kita yang datang atau Tuhan yang datang. Jadi ayo. Ya, tapi taruh pikiran kita untuk selalu mengingat bahwa di dalam Kristus kita adalah anak-anak Allah yang mendapatkan kasih dan kemurahan nggak cuma di muka bumi ini, tapi sampai di hidup yang kekal. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi tolong gitu. Nah, tadi saya udah bilang bahwa perubahan status dan identitas itu pasti ada dampaknya. Kalau jadi anak Allah terus gimana? Hidup kita harus ada kelihatan. Jadi
status identitas orang berubah, maka ada perubahan sifat dan perilaku yang berubah juga. Itu perlu, itu sewajarnya. Ya, kalau ada yang bilang kalau sudah jadi orang tua, ya harus ada perubahan sikap dong, jangan kayak anak kecil lagi, gitu kan bilang. Kalau sudah dewasa, jangan kayak anak kecil lagi. Kalau sudah punya tanggung jawab, jangan kabur-kaburan lagi. Kalau kamu sekarang jadi pemimpin, kamu nggak bisa lagi berbelagak, bergaya kayak orang yang bukan pemimpin lagi. Dan itu bukan untuk cuma jaga image gitu ya, pencitraan, enggak, tapi itu kewajaran. Saya harus jaga perilaku saya harus berubah dalam, bahkan sampai ke sifat saya mesti berubah gitu. Itu yang kita perlu ingat lagi. Nah, fast forward Bapak Ibu Saudara, kalau kita ke belakang kitab Efesus, ada satu nasihat dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus, kalau saya juga mungkin sering bicara, Rasul Paulus kalau tulis, dan dia diilhami Roh Kudus tulis ini, bahwa di awal tulisan dia di Efesus, Kolose, ya Galatia, dia selalu kasih latar belakang teologinya dulu. Ini firman Tuhan dasarnya, cara berpikirnya, gospelnya. Dia cerita bagaimana Tuhan udah ubah hidup kamu. Nanti makin ke belakang dia baru makin praktis. Ini kalau gitu makanya kalau kamu udah ngalamin kasih karunia Tuhan, gini loh caranya hidup, dia bilang gitu ya. Nah, di pasal 4 ayat 31 sampai 32 dia tulis gini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Nah, kalau ada yang menafsirkan gini, lihat nggak ke peningkatannya? Kepahitan itu di dalam, ya. Nah, kegeraman, pahit itu udah gini, udah enak di dalam. Kegeraman tuh kita mulai biasa suka main drama di kepala kan, oh dia begini, makin panas tuh kan, gitu di dalam itu, ya gitu. Dan baru bisa keluar ya apa? Kemarahan, kita marah, meledak, jebret, meledak gitu kan ya. Sayangnya waktu kita marah nggak selalunya orang lain langsung mengaku salah. Biasanya orang nyerang balik loh. Di sini mungkin ada yang kalau dimarahin bukan gini, enak aja tak dulu, emang situ udah bener gitu kan ya. Jadi apa? Bertikai sekarang. Sekarang nggak cuma satu orang yang marah, kita punya dua orang yang marah sekarang. Dan kadang beberapa orang demi membela dirinya, demi menyelamatkan dirinya, rela bahkan, bukan berani bahkan, lancang bahkan ya, menggunakan fitnah untuk gua nggak salah, dia yang mulai. Ya. Enggak, dia tuh begini loh, tahu nggak? Bahkan kadang hal-hal yang ada hubungan sama kesalahan itu. Pantes aja, ya. Utang nggak bayar, bapaknya aja kayak gitu, lo kok bapaknya, gitu kan ya? Ya, kok kayak gini, enak aja, itu kan serangan di luar itu, oh, kamu tuh sama aja dulu, mantanmu dulu, oh kok mantan, kita kan udah menikah 50 tahun, gitu kan ya? Ya, perempuan tidak pernah lupa by the way, gitu kan ya? Jadi gitu, jangan dibawa ke sana. Nah ini bahwa Rasul Paulus ingetin bahwa ini hendaklah dibuang dari antara kamu. Ya, mungkin kalau hari ini Bapak Ibu sudah ada yang masuk tahun 2025 masih punya kepahitan, dan memang kepahitan itu satu yang berat. Beratnya gini, pahit, sombong, serakah, itu susah ketahuannya. Semua orang dibilang, lu sombong. Sedikit yang dengan bilang, emang iya gitu, jarang gitu. Enggak, ya, humble bragging zaman sekarang sebetulnya, ya merendah gitu ya. Aduh, tahun 2025 banyak banget sih job gue, capek. Nah, itu nyombong namanya. Itu bukan ngeluh Bapak Ibu Saudara, itu nyombong gitu ya. Siapapun yang nulis itu ya gitu ya. Iya kan ya. Ini angkatan saya tuh yang pertama pakai Facebook. Lalu teman saya setahun kemudian bilang gini, "Apa sih isinya Facebook?" 1, jualan, dia bilang gitu. 2, ngeluh. 3, sombong tapi bergaya ngeluh, dia bilang gitu. Cuma 3 itu isinya. Ngomongnya, "Aduh banyak banget sih kerjaan, capek ya. Sampai jam 2 pagi belum beres ngebungkusin barang." Wow, gitu kan. Gitu. Apalah saya. Ya, ada yang begitulah. Nah, jadi kita punya kecenderungan seperti itu gitu. Ya. Jadi hati-hati sekali, dan ini makanya kasih peringatan, bahkan seolah-olah kayak disamakan. Demikian pula segala kejahatan. Yang bawa kepahitan hari ini peringatan bahwa ini ada sebuah kejahatan juga. Ya, mungkin kita masih ngebela diri bilang, tapi kan saya korbannya. Nah, saya ngajar komunikasi Bapak Ibu Saudara di kampus, dan satunya saya ajar tentang hubungan, bukan expert ya, gitu ya. Kalau dibilang expert hubungan, kesannya saya tuh udah berhubungan sama begitu banyak orang. Saya paling kadang juga agak bingung juga sebelum expert pernikahan, agak bingung juga. Berarti dia udah, kan kalau expert bengkel apa? Udah benerin banyak mobil gitu kan ya. Nah, kalau expert pernikahan saya agak bingung sih. Dia udah menikah. Saya udah kenal banyak perempuan. Kan kalau kita dengar gitu kan udah serem dengar kan. Gitu kan. Iya, dia mau pacarannya jago. Kenapa? Udah 13 kali pacaran. Berarti udah 13 kali melukai orang dong, saya bilang gitu kan. Itu
itu penjahat itu sebenarnya gitu kan. Nggak, ya bercanda ya. Tapi ada bahwa setiap kali kita bahas tentang hubungan, saya selalu menemukan di semua penelitian, orang yang udah lebih ngerti bilang ini, selalu peran serta dua orang. Nggak ada yang 100% korban dalam hubungan. Hubungan, ya beda kalau Bapak Ibu nggak kenal siapa-siapa dibegal, ya itu Bapak Ibu korbannya gitu kan ya. Tapi kalau dalam hubungan di mana orang tuh udah bersama-sama, mereka saling menyumbang masalah di dalam situ. Nah waktu itu kita mesti ingat mungkin bahwa kita pun mungkin juga terlibat dalam pelaku kejahatan ya. Dan waktu kita mengalami kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan mungkin udah bilang, iya saya udah nyebrang batas itu. Saya udah ngomong kemana-mana betapa jeleknya dia. Padahal mungkin juga nggak sepenuhnya benar. Kita udah masuk ke arah fitnah mungkin kalau kita harus akui. Maka kata Rasul Paulus, buang, hentikan semuanya itu, hentikan, buang. Demikian pula segala kejahatan. Nah, kenapa? Ya, tetapi hendaklah kamu ramah ya, seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayo kita baca bareng-barengnya ayat 32 ini. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Lihat bagaimana Rasul Paulus menalikannya itu, mengaitkannya. Oke, kenapa kamu mesti ngelakuin ini? Bukan supaya diberkati. Dia bukan. Jadi endingnya perilaku Kristen, orang itu berlaku apa? Bukan endingnya supaya dia diberkati. Dia selalu dikaitkan ini. Ingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kamu. Itu aja gitu. Selalu begitu. Ya, kita nggak bisa lakukan apapun yang Tuhan nggak kasih sama kita. Kasih kita nggak bisa melakukan kasih kalau bukan Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu. Gitu. Jadi selalu ingat itu. Nah ini pesannya simple sebenarnya. Dan saya yakin kita sudah sering dengar, tapi saya juga mengerti betapa kita suka lupa. Dan pengampunan mungkin selalu tema yang paling sering orang bahas, sering dikhotbahin. Kami di pengajian kalau lagi ngomong bahas pengampunan lagi ya. Kadang-kadang ada rasa gini, bosan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang, bosan ya bahas pengampunan lagi. Tapi kita perlu diingat karena kita diampuni Tuhan setiap hari. Iya. Nah, kita nggak tahu aja. Kita kalau ini telah kulingat kebaikanmu, saudara harus ingatnya, oh Tuhan diberkati gitu ya. Tapi kita suka lupa kebaikan Tuhan yang ini. Betapa dia bersabar sama perilaku kita yang kekanak-kanakan, yang jahat, yang terang-terangan bahkan memberontak sama dia setiap hari. Ya, saya pernah bicara sama anak murid saya gitu, kasih perumpamaan sama gini. Bayangkan kita menyembah dewa petir, saya bilang, dewa petir. Yang akan dia cuma satu peraturan dia. Kalau lu bikin salah, dia akan sengat kamu dengan listrik, tapi voltasenya akan tergantung kamu salahnya apa. Gitu aja. Itu aja peraturannya. Saya yakin kita semua nggak ada yang ngebohong di sini, ngebohong, gitu. Oh iya, ngebohong gitu kan. Tapi ya kita bakal keluar rumah tuh takut, apa-apa takut. Kita mungkin jadi orang paling sopan sedunia, tapi kerjaannya cuma untuk menghindari dihukum. Kita nggak akan pernah mengasihi dewa petir ini gitu. Tapi Tuhan, ya, dia kenapa dia bersabar sama kita? Karena dia tahu gini, apa yang anak saya lakukan kepada saya, sekurang ajarnya dia, ya. Kalau saya balas sepertimpal dengan perbuatan dia. Ya, gitu. Anak saya udah di jalan mungkin dari kemarin, udah nggak di rumah lagi, udah nggak sekolah lagi, semua saya cut semua berkat dia atau fasilitas yang dia punya. Tapi kan kita ingat bahwa gini, katakan bahwa di Alkitab dia ingat, Bapa itu ingat kita tuh siapa, kita tuh debu, nggak bisa apa-apa, cuma belagunya minta ampun gitu kan, ya, nantanginnya minta ampun, tapi Tuhan bersabar. Nah kalau hari-hari ini Bapak Ibu merasa gini, kayaknya hidup saya aman-aman aja ya, padahal bikin dosa jalan terus ya kayaknya, jangan bilang gini, berarti nggak apa-apa dong, bukan gitu. Betapa Tuhan tuh sabar, ayo balik, ayo bertobat. Masih ada peringatan-peringatan, setiap minggu dikasih peringatan sebenarnya. Paling enggak setiap minggu. Ya. Jadi ayo kita ingat lagi, balik lagi dan ingat Tuhan Engkau begitu baik. Kok sabar, kok nggak pernah nyerah ya sama saya. Padahal saya ini aduh saya punya kebiasaan-kebiasaan buruk, istri saya mungkin udah menyerah memberitahu kepada saya. Udahlah, percuma dikasih tahu, dia juga lupa terus ya apa juga gitu. Tapi Tuhan nggak pernah menyerah sama saudara. Anak-anak kita mungkin nyerah sama kita. Udah orang tua tahu, udah kayak gitu lah, udah kebentuk, udah nggak guna, didoain juga percuma, diomongin juga percuma. Tapi Tuhan nggak mandang gitu sama Bapak Ibu yang udah cukup berumur ini. Dia tetap bilang, kamu tetap anak saya akan ajar kamu, didik kamu, bentuk kamu. Saya nggak nyerah sama kamu. Gitu. Ya anak-anak juga, orang tua saya udah nyerah sama saya. Udahlah, yang penting masih hidup aja gitu. Dia mau ngapain terserah kamu. Papa mama udah nggak bisa ngomong. Dan mau kita juga sebagai anak tahu betapa kita keras kepalanya kayak apa, tapi Tuhan tidak menyerah sama kita. Nah, waktu kita ingat itu terus, kita juga boleh mengekspresikannya
kepada orang lain, gitu ya, bahwa kita pun nggak mau menyerah sama orang, mau mengasihi orang. Salah satu perubahan yang tampak dari hidup seorang anak Allah adalah kesediaannya untuk mengampuni dan mengasihi. Itu orang-orang yang telah bersalah kepadanya, karena ia pun telah diampuni dan dikasihi oleh Bapa Surgawi. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara masuk tahun ini juga udah ada orang yang bikin salah di perusahaan, di keluarga, ada yang bikin ulah, ada yang bikin masalah baru. Saat itu diingatkan bahwa kita perlu mengampuni mereka juga. Nah, memang masalah mengampuni juga ada kompleksitasnya, ada kerumitannya. Ada yang bilang, tapi kalau gini gimana, kalau gini gimana. Nah, itu mungkin kalau di home atau di komunitas bisa diobrolin. Gitu. Tapi mengampuni adalah salah satu yang harus kita lakukan. Mengampuni itu ke atas itu memuliakan Tuhan. Ya, waktu kita mengampuni, kita sebenarnya sudah memuliakan Tuhan, menunjukkan karakter Tuhan bahwa lihat, sehingga kalau kita mengampuni pun kita, kok kamu bisa maafin saya, kita bilang karena Tuhan sudah mengampuni. Bukan gini, ya gue orang baik gitu. Enggak, karena Tuhan udah ngampunin saya. Dan mungkin itu bisa jadi satu kosakata yang kita pertahankan dalam hidup kita, bahwa tiap kali bilang, kok kamu baik banget sih nolongin saya, karena saya udah sering tolong Tuhan. Ngomong gitu. Ya, kalau kamu baik banget sih mau berkati saya, ngasih saya berkat begini, ya karena saya diberkati sama Tuhan juga banyak. Gitu. Kenapa sih kamu maafin saya? Ya, kamu tuh kok sabar banget sih? Habis Tuhan udah sabar banget sih sama saya. Ya, balikin selalu ke arah Tuhan. Ke dalam itu membersihkan hati. Tadi ya, buang, sampah dibuang. Jangan disimpan dalam rumah, baunya kemana-mana, dibuang. Gitu ya. Yang keluar menyalurkan kasih. Gitu. Menyalurkan kasih. Nah, mengampuni itu juga menunjukkan kepada dunia yang pahit dan gelap ini, indahnya hidup dalam kerajaan sorga. Ya, dalam kasih keluarga Allah. Dunia di luar sana, Bapak Ibu, maksudnya cara hidup dunia itu pahit dan gelap. Dalam arti kalau kamu salah tanggung sendiri. Dalam berapa hal itu adil, tapi keadilan itu keadilan yang kejam gitu, benar kejam gitu ya. Nggak peduli orang. Terus orang juga pahit, semua nyimpen ke dendam, semua menunggu saatnya pembalasan gitu kan ya. Kita lihat bagaimana partai politik ini lagi berantem semuanya gitu kan. Ya, ini semuanya nyimpen kepahitan. Ada yang tahu ceritanya soal Ibu Megawati tidak pernah mau berfoto dengan Bapak SBY? Yo, sepanjang SBY memerintah sebagai presiden, dia nggak pernah mau satu frame Bapak Ibu. Cari dah. Iya, teman-teman saya kan banyak dosen ilmu komunikasi itu banyak meneliti soal surat kabar ya, koran, majalah, media online. Mereka tuh ngomong hal yang sama. Ibu Mega karena pernah jadi presiden. Terus kan dia jadi wakil presiden kan dia, masih ingat ya? Iya, dia jadi wakil presiden. Terus kan dia di presiden barang berapa tahun gitu kan ya. Terus kan dia mau nyalonin lagi kan. Apa mau menterinya namanya Susilo Bambang Yudhoyono lalu keluar dari kabinet, bikin partai, langsung menang. Kebayang ada bos disalib sama anak buahnya gitu kan ya. Nah itu rupanya sakit hati. Oh Ibu Mega itu pendendam Bapak Ibu. So sorry kepada saya kagum sama Soekarno. Saya suka ideologinya, nasionalismenya. Tapi anaknya agak pendendam menurut saya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi agak pendendam. Dia nggak mau sefoto bareng-bareng. Satu muncul di kamera bareng-bareng sama Pak SBY sekian tahun. Baru kemudian mereka mau muncul lagi setelah SBY yang jadi presiden lagi gitu. Baru kayak, nah sekarang kita baru sama. Itu baru, buang. Jangan kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu. Dunia itu pahit dan gelap. Mereka tuh pengennya dendam, balas dendam. Gelapnya apa? Pada orang frustrasi, sedih. Yuk, bawa terang kita. Tunjukkan bahwa dalam kerajaan sorga, kita punya terang itu. Bukan karena kita terangnya saja, tapi karena Tuhanlah terang yang sejati itu. Nah, saya mau tutup dengan satu kisah. Namanya Louis Zamperini. Nggak tahu mungkin yang pernah dengar. Kalau ada yang mau googling boleh sambil saya cerita. Boleh buka-buka handphonenya ya. Yang udah nggak tahan pengen buka notifikasinya boleh. Ya. Ini ada satu orang namanya Louis Zamperini. Louis Zamperini ini seorang tentara Amerika. Tapi dia pernah jadi atlet Olimpiade. Jadi pelari dapat medali Olimpiade. Terus dia ikut Perang Dunia Kedua. Dia bertugas di daerah Pasifik. Berarti dia bakal melawan Jepang. Amerika melawan Jepang di daerah Pasifik. Dia tugasnya naik pesawat pembom. Dia tugasnya untuk nembakin gitu dari atas. Nah itu foto dia. Ini fotonya apalagi dia ngecek satu lubang di pesawat terbang dia tuh kena peluru Jepang. Lubangnya kayak gitu. Nah pada suatu kejadian dia lagi patroli. Pesawat terbangnya ditembak jatuh. Dari 11 kru 3 selamat. Di laut lepas gitu. 3 ini selamat, mereka terapung-apung. Ya. Di laut dan nggak ada pertolongan. Bahkan berapa kali pesawat Jepang tuh lewat, mereka tuh ditembakin. Gitu. Ya. Berapa hari? 47 hari. Mereka tuh pernah nangkep burung albatros. Burung itu mampir ke perahu mereka, ke perahu karet mereka. Tangkap langsung dicekek aja, dipatahin lehernya gitu ya. Ada yang mereka coba makan, ada yang mereka jadiin umpan buat ikan. Apa mau dari 3 orang setelah 30 harian itu 1 meninggal. Ya udah meninggal gimana mayatnya dia lepas aja ke laut gitu.
Dua lagi terapung-apung sampai 47 hari. Dan mereka terdampar di daerah pulau namanya Marshall Islands gitu. Dan mereka ketemu sama satu buah kapal besar yang mengambil mereka. Milik Jepang. dari mulut buaya masuk mulut harimau gitu ya. Dan mereka di penjara, disiksa habis-habisan selama hampir 2 tahun. Ya. Dan satu yang cukup berat adalah Louis Zemper ini disiksa sama satu orang ini namanya Mutsuhiro Watanabe. Mutsuhiro, julukannya si burung. Ya, the bird panggilannya dia itu. Nggak tahu kenapa, katanya mungkin karena dia tuh kalau nyiksa mungkin suka bersiul-siul gitu. Dia senang sekali menyiksa. Dia menikmati menyiksa orang-orang tentara sekutu, orang Inggris, orang Jepang, orang Amerika. Itu dia senang banget gitu ya. Ada satu adegan ini, ada satu peristiwa yang nanti mungkin boleh dicek ya kebenarannya, karena itu ada di filmnya gitu. Bahwa Louis Zemper ini jadi salah satu tokoh orang yang suka jadiin sasaran sama dia. Dibully bener-bener. Dia tuh, karena dia pernah juara olimpiade, ketahuan aja pernah juara olimpiade. Jadi dibully, pernah disuruh semua tawanan pukulin dia, tamparin dia, kalau nggak lu yang gue bunuh. Jadi mereka semua ya namparin muka dia aja gitu. Ya, karena takut mati semua. Nah, dan itu terjadi selama 2 tahun lebih. Nah, tahun Agustus 45 itu akhirnya Jepang kalah, Amerika menang, sekutu menang, Louis Zemper ini kembali pulang ke Amerika. Tadi udah diklaim sebagai dia itu mati dalam perang, tapi ternyata ditemukan kembali. Nah, teman-teman tuh dia balik, dia kena PTSD namanya. Syndrome disorder gitu ya. Dia tuh suka, dan sedihnya dia udah menikah waktu itu. Dia sering terbangun bermimpi dia itu mencekik orang-orang yang menyiksa dia. Sayangnya istrinya pun pernah lagi hamil dia cekek karena lagi saking stresnya dia gitu, benar-benar. Istrinya sudah hampir mau menceraikan dia. Tapi kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya bertobat masuk Kristen. Istrinya ikut KKR-nya Billy Graham, bertobat jadi Kristen lahir baru, dan dia berharap suaminya mau bertobat juga. Nah, Louis Zemper ini enggan, tapi kemudian dia akhirnya mau ikut satu KKR-nya Billy Graham, dan di KKR itu dia diingatkan bahwa ternyata waktu dulu terapung-apung selama 47 hari dia pernah ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau selamatin saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Dan dia diingetin. Dan lalu dia bertobat, dia serahkan dalam Kristus, dan menurut kesaksian dia, mimpi buruknya berhenti. Lalu dia belajar untuk mengampuni. Nah, yang menarik, dia lalu pergi ke Jepang lagi tahun 50-an. Dia mengunjungi tawanan penjahat perang. Jadi Jepang pun menghukum orang-orang itu yang dianggap penjahat perang. Dia datengin penjaranya dan dia ingat orang-orang itu. Dia tanya, kamu pernah di penjara ini enggak? Namanya Sugamo gitu, Sugamo. Oh pernah. Ya udah, saya maafin kamu. Saya pernah di penjara sama kamu, saya maafin kamu. Dan menurut kesaksian dia, ada orang-orang yang akhirnya percaya kepada Kristus. Tapi dia nggak ketemu sama Mutsuhiro Watanabe. Dia pengen ketemu sama orang itu. Apa kabar Mutsuhiro Watanabe? Mutsuhiro Watanabe teman masih hidup. Ya, waktu itu dia masih hidup. Setelah perang, dia kan dinyatakan penjahat perang. Dia tuh diburu gitu, tapi sama pemerintah Jepang kan ditutupin sampai akhirnya pengumuman tentang penjahat perang itu diangkat. Jadi ada masa berlakunya. Begitu masa berlakunya diangkat, dia udah dianggap nggak akan dipenjara lagi. So dia hidup jadi agen asuransi dan hidupnya nyaman. Hidupnya enak. Udah ngebayangin dia jahat kan, dia buruk ya kena azab kan ya. Nah, enggak Bapak Ibu. Hidup nggak kayak gitu ya. Jangan gitu, musuh-musuh saya kena azab gitu kan ya. Saya diberkati. Nggak gitu caranya ya, itu. Nggak kayak gitu caranya. Tuhan punya cara sendiri gitu ya. Tapi dia baik-baik aja. Nah, tahun lupa nih 2000-an berapa ada olimpiade di Tokyo. Louis Zemper ini itu didaulat untuk bawa obor karena dia kan lari olimpiade. Dan orang-orang mungkin udah dengar cerita dia ya, bahwa dia udah nggak dendam sama Jepang. Lalu dia masih datang, dia tahu Mutsuhiro masih hidup, dia minta, saya pengen ketemu. Mutsuhiro menolak. Waktu diwawancara, kenapa menolak? Dia bilang apa? Kamu nggak merasa salah? Ada yang wawancara dia? Enggak, dia bilang. Itu perang kok. Wajar orang berlaku seperti itu. Saya merasa nggak ada yang perlu dimaafin. Dan saya nggak perlu minta maaf apa, dan dia juga nggak perlu minta mengampuni saya. Nggak perlu. Dia bilang. Hidup jalan terus. Dengan dingin dia berkata seperti itu. Mereka nggak pernah ketemu akhirnya. Dan dua-duanya sudah meninggal dunia sekarang. Gitu ya. Nah, ada filmnya, mungkin kalau yang masih pengen tahu, ada filmnya dicoba diceritakan ulang, namanya Unbroken. Nah, ini saya mau bacain terakhir sebagai, ini isi suratnya Louis Zemper ini, waktu dia pengen ketemu sama Mutsuhiro Watanabe, nggak berhasil, dia tulis surat. Ini isi suratnya. Ya. Saya bacain ya. Kepada Mutsuhiro Watanabe.
Hasil dari pengalaman saya sebagai tawanan perang di bawah hukuman Anda yang tidak beralasan, kehidupan saya sehabis perang telah menjadi mimpi buruk. Bukan sepenuhnya karena sakit dan penderitaan, melainkan karena tekanan dan penghinaan yang menyebabkan saya benci sampai ingin membalas dendam. Di bawah pendisiplinan Anda, hak-hak saya, bukan saya sebagai tawanan perang, tapi juga sebagai manusia, telah direnggut dari saya. Itu adalah perjuangan untuk mempertahankan kehormatan dan harapan hidup sampai perang selesai. Mimpi buruk selesai perang menyebabkan hidup saya runtuh. Tapi terima kasih pada perjumpaan saya dengan Tuhan melalui penginjil Billy Graham, saya menyerahkan hidup saya pada Kristus. Kasih telah menggantikan kebencian saya pada Anda. Kristus berkata, ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Seperti yang Anda ketahui, saya kembali ke Jepang tahun 1952 dan diperkenankan menemui seluruh penjahat perang Jepang di penjara Sugamo. Saya menanyakan tentang Anda dan diberitahu bahwa Anda mungkin telah melakukan harakiri, bunuh diri, yang membuat saya sedih mendengarnya. Pada saat itu, seperti juga kepada yang lain, saya juga telah mengampuni Anda. Dan sekarang berharap bahwa Anda juga akan menjadi seorang Kristen. Louis Zamperini. Gitu. Bapak Ibu, kisahnya mungkin nggak seperti kita harapkan, tapi ini jadi semacam contoh bagaimana seorang yang telah mengalami betapa pahitnya kebencian seorang dan betapa itu menghancurkan hidup dia. Tapi dengan kekuatan Kristus, dia kembali untuk mengampuni. Itu yang mengampuni. Kita nggak pernah tahu ending hidupnya Mutsuhiro Watanabe, tapi mungkin hari ini ada orang-orang seperti itu yang perlu dengar Bapak-Bapak bilang, kamu saya ampuni. Kenapa? Bukan karena saya orang baik, atau saya udah bahagia sekarang, enggak. Karena Kristus sudah mengampuni saya, dan dia memerintahkan saya untuk mengampuni kamu juga. Kita adalah anak-anak Allah yang telah beroleh pengampunan. Mari hidup selayaknya Bapa kita dengan memberikan pengampunan, karena ia yang memampukan kita. Gitu ya. Oke. Mari sambil mungkin siapa tahu di sini ada yang masih ingat muka-muka tertentu atau saya bilang orang-orang yang menyakiti, pengampunan. Bapak Ibu mungkin masih terbayang muka orang, nama orang. Dan mungkin itu nggak lama-lama amat. Ada yang masih baru banget peristiwanya, atau mungkin malah dia udah lama banget, masih nyesek gitu rasanya dengarnya. Mungkin ini saat yang baik. Kalau saudara ingat kebaikan Tuhan, betapa dia udah lemparkan ke dalam laut. Digambarkan lewat lagu tadi, lewat kutipan dari Mazmur tadi bahwa seolah Tuhan tuh benar itu dosa dijauhkan sama dia, ya, dijauhkan. Seperti itulah kita terima pengampunan kita itu memulihkan kita. Ayo, mungkin orang-orang itu perlu dengar juga, dan mungkin itu jadi pintu gerbangnya untuk mereka kenal Kristus. Dan ini loh, di surga nanti kita akan temukan ada orang-orang yang waktu di bumi itu musuhan, tapi karena kasih Kristus mereka jadi keluarga, akhirnya bertemu kembali di sorga. Saudara mungkin agak bingung dengarnya. Yang itu pernah nyakitin saya tuh. Iya, tapi kebayang nggak suatu hari kalau saudara mengampuni dia dan dia bisa percaya Kristus, kita di sorga makan bareng. Kita bayaan lagi. Nggak ada yang ngungkit-ngungkit lagi, kenapa? Udah happy semuanya. Udah happy. Nggak ada di sorga yang masih hanjakal ya. Hanjakal. Coba ya. Ya gitu. Enggak ada di sana. Nggak ada tempat di sana untuk itu. Makanya yuk latihan hidup dalam kerajaan sorga. Dengan apa? Mengampuni. Sambil kita berdoa, kita merenungkan, kita menyembah Tuhan.